Halo teman-teman terkasih, nama saya Mardiana Ika. Saya kembali ke YouTube channel ini karena ya terus terang belakangan ini saya juga terdampak dengan keadaan yang dimana kita nggak boleh keluar. Keadaan juga saya sedih dan agak tertekan. Apalagi begitu membaca berita-berita bahwa banyak yang kena, dan juga sebetulnya teman-teman kakak saya yang dokter juga ada beberapa yang meninggal. Jadi karena kesedihan yang melanda itulah yang membuat saya uh, tidak semangat untuk meneruskan apapun yang saya jalankan. Tapi ya kita semua masih diberkahi kehidupan oleh Yang Maha Kuasa. Kita berterima kasih dan life goes on karena kita juga harus bertanggung jawab pada sanak keluarga, ayah ibu, suami dan anak-anak. Mari kita teruskan semangat kita dan menjaga kesehatan sebaik-baiknya, gitu ya. Saat ini kita semua semangat untuk lebih banyak belajar, webinar-webinar, Zoom yang atau Instagram Live, Facebook Live. Jadi lewat IG juga kita memang banyak juga belajar dan juga melihat teman-teman kita yang berada di webinar IG. Saya ingin kali ini lebih menjurus ke Zoom, webinar dan presentasi, di mana saya yakin banyak sekali teman-teman yang mengadakan presentasi. Bagaimana cara yang terbaik, kadang-kadang kita juga nggak terlalu jelas, apalagi kalau kita sendiri yang harus berbicara saat diberikan momen. Ini tidak termasuk kalau kita sendiri yang membuka IG atau membuka Zoom. Di masa depan saya akan melakukannya, lebih banyak Zoom yang akan akhirnya menjadi YouTube juga. Saat ini saya juga masih belajar. Nah, apa yang saya pelajari selama ini, saya akan juga berbagi di sini. Untuk cahaya, saya ingin menyatakan juga ada baiknya kalau seandainya kita memberikan menggunakan cahaya-cahaya yang membantu sinar. Saya rasa ini kurang membantu ya, tapi saya akan kebelakangin. Tujuannya ini untuk menyanter apa yang ingin kita tunjukkan pada audiens ya, penonton. Nah, jadinya dimanapun yang kita ingin angkat, cahaya itu kita akan tambahkan, apakah ke wajah kita, apakah ke apa yang ingin kita presentasikan supaya terlihat. Jangan kalau seandainya kita dalam Zoom itu punya cahaya hanya dari belakang. Jadi kalau dari belakang itu kelihatannya seperti film horor. Jadi kitanya akan terlihat gelap di depan, tapi tidak ada cahaya yang menyorot pada kita. Atau kalau cahayanya berada di atas kita, nah itu juga kayak film horor ya, karena akan kelihatan remang-remang dan wajah kita akan cukup menakutkan. Jadi kita harus perhatikan dan sebetulnya dites dulu sebelum kita melakukan Zoom atau sebelum kita masuk ikut dengan Zoom, karena sering juga kita dipanggil untuk memberikan pandangan atau kita ingin juga menanyakan sesuatu. Jadi jangan yang melihat kita itu menjadi mikir gitu, ini dia lagi ngapain ya, kok cahayanya di atasnya, kok orangnya tampaknya serem ya. Atau kalau misalnya punya kantong mata itu akan lebih lebih eksesif, lebih kelihatan nyata. Juga kita harus melihat jangan kamera atau HP itu berada di bawah kita, karena artinya kita akan lihatnya ke bawah dan sering lipatan
2 lipatan itu kelihatan ya. Yang sebetulnya sih nggak kelihatan, karena biasanya kita berbicara dengan orang itu kan mata ke mata di antara sejajar atau mereka lebih tinggi gitu ya. Jadi jarang kalau seandainya kita, nah kameranya berada di bawah kita ya lipatan kita kelihatan gitu. Lebih baik, cara yang terbaik itu adalah di mana kamera berada di depan kita sejajar atau lebih naik, supaya kita agak mendongak dan dagu kita tidak akan terlihat menjadi berlapis. Ini saya lakukan karena juga keadaan saya tidak terlalu positif ya, seperti teman-teman yang di usia 20 sampai 40. Saya sudah mempunyai kantong mata, saya sudah mempunyai double chin, dan saya harus berhati-hati supaya cahaya yang dipasang itu tidak akan menjatuhkan tampang saya lah gitu. Juga cahaya itu yang terbaik sebetulnya kalau kita di rumah berada di tempat yang di matahari atau yang dimana sinar terbaik dan terbanyak. Kalau di malam hari, cobalah untuk menyenter dengan dibuka sebanyak-banyaknya cahaya, dites. Di mana kekurangan cahaya, kita pakai lampu meja atau lampu sorot yang kita ajukan dan kita majukan ke arah kita. Itu akan membantu, dan kita tes lagi apakah ambil foto dulu, di video tes dulu sebelum acaranya mulai ya. Berikutnya adalah kalau kita berada di keluarga besar yang dimana banyak anak-anak atau banyak pertanyaan dari keliling atau ribut, itu ada baiknya kita memberitahukan keluarga untuk menjaga anak-anaknya tidak masuk mengganggu, atau mereka diberikan kegiatan-kegiatan seperti melukis, menggambar sesuatu. Jadi dengan kegiatan mereka tidak akan mengganggu berjalannya Zoom atau webinar. Juga kita akan memute kalau kita sedang mendengarkan Zoom, itu ada baiknya kita mute di pinggir, jadinya suara kita kalau seandainya tiba-tiba ada yang mengganggu perhatian, itu biar nggak kedengeran oleh yang lain. Dan begitu kita ingin menanyakan sesuatu atau menarik perhatiannya, atau kita harus menjawab, kita bisa unmute di pinggir dan lalu menyatakan apa saja pertanyaan kita. Saya juga lihat kemarin itu ada banyak teman-teman yang kepalanya itu betul-betul sampai dekat sekali dengan kamera. Mungkin tujuannya itu biar kedengeran pembicaraannya, mungkin terlalu kecil sampai nggak gitu kedengeran, jadi wajahnya itu hampir ditempelin. Jadi nakalnya kamera sekarang kalau terlalu dekat itu wide angle ya, jadi nakalnya wajah kita tidak sempurna lagi, menjadi lebih bulat, lebih gede gitu kelihatannya. Atau jangan terlalu jauh juga, karena walaupun kelihatannya lebih bagus, tapi kita akan menjadi suara kita tidak terdengar. Jadi lebih biasa aja, tapi lebih di setel dulu sebelumnya.